Siapakah mereka yang dikatakan orang-orang yang berjaya? Apakah mereka yang mempunyai harta yang berlimpah, baik berupa uang yang banyak, rumah yang besar, atau kereta mewah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mulia, semoga sahabat dan keluarga sehat walafiat. Jadi, soalan-soalan sebentar tadi telah pun dijawab oleh para khatib mimbar Jumaat Negeri Sabah pada khutbah tanggal 17 Muharram 1448 atau tanggal 3 bulan 7 2026, yaitu pada mukaddimah khutbah pertama, yaitulah surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya ada, minkum dari kalangan kamu, ummatun, satu umat, atau dimaksud juga dengan ta'ifah, satu golongan atau sekumpulan manusia. Jadi ayat ini menunjukkan kewajiban hendaknya ada satu kelompok daripada umat ini yang menumpukan diri kepada dakwah. Namun ini tidak bermakna orang Islam yang lain bebas pula daripada tugas kewajiban ini. Kewajiban kata setiap individu yang lain adalah berdasarkan kemampuan masing-masing daripada mereka, dan hal ini diterangkan juga dalam khutbah tersebut, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Man, sesiapa, ra'a, melihat. Jadi di sini sahabat melihat, bukan mencari-cari kesalahannya. Minkum, dalam kalangan kamu, munkaran, kemungkaran. Jadi perkataan munkaran di sini berbentuk nakirah, kata nama am, jadi cakupannya luas, mencakup apa sahaja jenis kemungkaran. Fayughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia cegah dengan tangannya, yaitulah dengan kuasa ataupun dengan tindakan. Contohnya, seorang ayah melarang anaknya daripada berbuat sebarang kemungkaran kerana seorang ayah punya kuasa atas anaknya sendiri. Demikian juga imam masjid menegur barisan anak-anak yang bising ketika solat. Demikian juga para penyila ladang, mungkin mereka dengan membuat peraturan atau denda apabila pekerja-pekerja membuat ataupun melanggar batasan-batasan tertentu. Fa illam yastati' fa bilisani, dan apabila tidak mampu dengan lisan, yaitu dengan mengajar, menegur, menasihati, mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 55 berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berilah peringatan kerana peringatan tersebut sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Fa illam yastati' fa biqalbi, dan apabila tidak dapat juga, dia takut nanti kalau dia tegur, bimbang akan berlaku mudarat ke atasnya, maka cukuplah dia tetap membenci maksiat tersebut, berkerut dahinya menandakan tidak redanya dia dengan kemungkaran tersebut. Wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itulah selemah-lemah iman. Ini adalah peringkat iman paling rendah, bukan peringkat yang sepatutnya langsung kita tempuh sedangkan kita masih mampu untuk menegur. Jadi bukanlah ini dalih sehingga kita katakan yang penting saya sudah jalankan tugas. Tidak demikian. Kita lihat kapasitas kita, apabila mampu maka kita lakukan semampu kita. Kita kembali kepada ayat seterusnya, yad'una ilal khair, dan mengajak kepada kebaikan. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, al-khair di sini mencakup seluruh syariat Islam secara umum. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf. Jadi selepas mendakwakan Islam secara umum, kita bimbing sahabat-sahabat mengamalkan perkara-perkara yang Allah cinta, berupa amal-amal soleh yang mendatangkan pahala-pahala. Kemudian tidak cukup dengan hanya mendakwakan hal-hal yang baik, kita juga melarang daripada melakukan kemungkaran, wa yanhauna 'anil munkar. Kerana analoginya sahabat begini, apabila kita menyuruh satu orang sahabat kita untuk melakukan amalan yang banyak sehingga banyak pahalanya, namun kita lupa untuk melarang dia, ataupun kita lupa untuk menerangkan dia bahawa ini tidak boleh, ini salah, maka kemungkinan dia akan merugi, terutama sekali apabila dia berbuat perkara-perkara yang
membatalkan pahala amalannya. Dia berbuat amalan yang banyak, pahala yang banyak, namun dia jatuh kepada syirik, maka seluruh amalnya boleh terhapus. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Mulia, mengabarkan melalui firman-Nya surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi ayat ini tertuju kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, ini Nabi, jika berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka hapuslah segala amalmu. Jadi kita lebihlah takut hal yang seperti ini. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sahabat, di zaman moden sekarang ini yang ada media sosial, yang ada AI, mudah bagi kita, insya-Allah Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita menyebarkan kebaikan ataupun mencegah, membongkar kemungkaran dengan hikmah. Mungkin dengan menulis artikel, membuat video ataupun mengedit video, kemudian kita sharingkan. Ataupun kalau kita tidak mampu, sekurang-kurangnya kita hanya panjangkan, kita sharekan, kita kongsikan sahaja video-video bermanfaat. Mungkin video ini bukan video ustaz-ustaz yang bermanfaat, maka kita masuk dalam arena yang menjayakan ini, memberuntungkan ini. Jadi dengan demikian sahabat, Anda wahai sahabatku telah merekrut diri Anda masuk ke dalam kerajaan pemilik langit dan bumi. Anda secara otomatis menjadi promoter, menjadi duta Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Anda perlu mengisi resume yang rumit, tanpa membawa gulungan sijil-sijil yang pastinya tidak sedikit memakan biaya, tanpa skill-skill yang kompeten. Hanya Anda perlu mematuhi kriteria yang ada. Anda dakwakan kebaikan, Anda sebarkan kebaikan yang benar-benar berupa kebaikan menurut kacamata syariat, mencegah kemungkaran yang betul-betul mungkar, maka Anda akan menjadi orang beruntung. Jadi Anda sebagai duta, Anda pelawak orang tidak ikut, Anda tetap untung, Anda tetap dapat gaji pokok, Anda tetap dapat pahala amalan Anda. Apabila yang Anda dakwah tadi, ajak tadi ikut, Anda dapat komisen, Anda dapat gaji Anda dapat pahala sahabat yang mengamalkan tadi tanpa mengurangkan pahalanya. Apabila sahabat tadi mendakwakan lagi yang apa yang Anda sampaikan, maka itu berupa amal jariah, ilmu yang bermanfaat, keuntungan bagi Anda. Jadi sahabat, terpulang daripada Anda, terpulang daripada kita, apakah kita hanya sekadar mau jadi penonton ataupun kita terjun dalam arena ini sekali. Jadi sejauh mana, sebesar mana kontribusi kita, keikutsertaan kita dalam hal ini, sebesar itu pula lah kejayaan yang Allah berikan kepada kita. Jadi demikian sahabat, jadi nasihat saya buat sahabat yang mulia, sahabat yang menonton video saya ini, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sahabat yang mulia, apa yang kita tidak dapat semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Moga-moga yang sedikit kita dapat daripada ilmu agama itu membawa kita kepada jannahnya Allah yang luas, yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum, moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي ومحمد رسولي والإسلام ديني والقرآن كتابي